Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leoni Karenina Alamanda. Di sini saya membawakan isu deforestasi dan degradasi hutan di Kutai Barat. Video part 3 ini saya akan menambahkan informasi terkait deforestasi dan degradasi hutan di Kutai Barat serta kesimpulan yang saya dapatkan dari ketiga video saya. Di video pertama saya menyebutkan bahwa salah satu penyebab dari deforestasi adalah konversi lahan menjadi lahan non-kehutanan. Hutan dikonversi menjadi lahan kehutanan karena dianggap tidak memberikan manfaat yang cukup bagi kesejahteraan masyarakat. Dari grafik di sini dapat dilihat bahwa dari 125 juta hektar, PDB dari kehutanan hanya 0,6% atau sebesar Rp400 per meter persegi. Sedangkan di urutan tertinggi terdapat hortikultura dengan total Rp48.000 per meter persegi. Luas hutan yang hilang selama tahun 1990 sampai dengan tahun 2000, kebanyakan penyebabnya adalah perubahan tutupan hutan menjadi agroforestry dan semak belukar dengan kontribusi sebesar 44% dan 23% dari seluruh total kehilangan hutan. Tutupan hutan juga dikonversi menjadi perkebunan sebesar 21%. Lalu pada 2000 sampai 2005 penyebab utama hilangnya hutan adalah dikonversinya hutan menjadi agroforestry dan perkebunan dengan kontribusi sebanyak 40% dan 41%. Terakhir pada 2005 sampai 2010, perubahan terbesar terjadi dari tutupan hutan menjadi agroforestry dengan kontribusi sebanyak 30%, semak belukar dengan kontribusi 30% dan perkebunan dengan kontribusi 15%. Pemerintah Indonesia juga telah berupaya menangani permasalahan di sektor kehutanan seperti menetapkan kebijakan pemberantasan pencurian dan perdagangan kayu ilegal, penanggulangan kebakaran hutan, restrukturisasi sektor kehutanan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan, serta desentralisasi sektor kehutanan. Kebijakan tersebut telah dituangkan dalam rencana strategis kehutanan pada periode Kabinet Gotong Royong yang lalu. Untuk periode tahun 2009 sampai 2014 telah disusun program prioritas Kementerian Kehutanan yang bertujuan untuk mencapai pengelolaan hutan yang lestari. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menteri Kehutanan strip 2/2009. Dari seluruh video saya dapat disimpulkan bahwa hutan yang berfungsi sebagai paru-paru dunia merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup. Hutan dapat membantu makhluk hidup dalam berbagai hal seperti menyerap karbon dioksida dan menyerap air hujan untuk masuk ke tanah agar tidak terjadi longsor dan sebagai habitat hewan-hewan. Namun hutan terus dirusak. Deforestasi dan degradasi hutan terjadi diakibatkan oleh banyak hal seperti penebangan ilegal, hukum yang tumpang tindih, kebutuhan ekonomi, pembakaran hutan, dan lain-lain. Deforestasi dan degradasi menimbulkan dampak-dampak yang merugikan bagi dunia seperti mempercepat perubahan iklim dan menambah gas emisi rumah kaca. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk setidaknya mengurangi dampak deforestasi dan kegiatan deforestasi itu sendiri. Sebagai makhluk hidup, seharusnya kita menjaga alam agar kerusakan tidak terus-terusan terjadi. Sekian dari saya, terima kasih. Dari ketiga video yang telah saya buat, saya menyadari banyak sekali kekurangan dari video-video saya, seperti mungkin kurangnya data yang saya berikan, pengeditan video yang sepertinya kurang menarik, serta kurangnya profesionalitas saya dalam mengerjakan video. Untuk segala kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.